Cek satu. Baik, shalom, jemaat kasih Tuhan. Shalom. Kayak perlu sekali lagi, shalom. Haleluya, beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Haleluya. Kita hari ini dapat berkumpul di tempat ini, di bait suci Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita memulai ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan datang ke rumah ibadah-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan hati kami Tuhan, jiwa, roh dan hidup kami Tuhan. Yaitu hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Tuhan akan turun atas kami Tuhan, melawat setiap kami Bapa. Hari ini Tuhan tidak ada yang pulang Tuhan, hanya biasa-biasa aja Tuhan, tetapi akan membawa suatu sukacita Tuhan yang dari Engkau saja Bapa. Lawat setiap jemaat-Mu Tuhan tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Inilah persembahan kami Tuhan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, segenap jiwa kami. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku rindu Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Jesus. Mari kita angkat pujian ini lebih lagi, katakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan,
lagi, lebih lagi hanya kepadamu Tuhan. Sukacita surga nyata bagi kami Tuhan, turun atas kami Bapa yang siap memuji memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita siap memuji nama Tuhan. Kurang sepertinya. Kita siap memuji nama Tuhan. Amin. Coba dulu sapa kanan kirinya. Katakan Yesus, Tuhan mengasihimu. Haleluya. Sukacita surga turun atas kami Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes. Yo, katakan lebih lagi. Timbang sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Yo, semua tangannya di atas ya. Haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan lebih lagi. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan saudara, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sukacita surga nyata bagi setiap kita, amin. Masih kuat muji Tuhan. Haleluya. Masih kuat muji Tuhan saudara. Amin. Nyanyi bagi Dia. Haleluya.
Boleh silakan duduk jemaat. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Ibadah perjamuan kudus tanggal 2 Februari. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mempersiapkan hati kita dalam menerima perjamuan kudus. 21 hari doa dan puasa mulai tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan 25 Januari akan berakhir hari ini. Mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk mengikuti penutupan doa dan puasa via Zoom dan IG secara live. Doa syafaat tanggal 30 Januari akan dilakukan pukul 7.30 malam, bertempat di gereja. Mari seluruh jemaat Tuhan untuk dapat bergabung bersama. Ibadah gabungan IFGF Men dan Women tanggal 1 Februari pukul 6 malam bertempat di gereja. Mari seluruh IFGF Men dan Women dalam ibadah perdana di tahun ini kita bersama untuk hadir. Pembukaan ibadah keluarga gabungan akan diadakan tanggal 4 Februari pukul 7 malam bertempat di gereja. Mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk kita bersama-sama dapat menghadirinya. Sekian pengumuman untuk pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari segenap keluarga besar IFGF Batam mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga kita, bagi ibu kita yang kita kasihi, bagi opung kita yang kita kasihi, ibu dari Ibu Feni. Mungkin semua sudah pada tahu, opung kita ini sudah dipanggil duluan oleh Tuhan. Yang saya tahu, ibu ini adalah orang yang baik, orang yang penuh kasih. Dia anak Tuhan yang setia. Biarlah dia sudah tenang di surga bersama Yesus. Kita doakan ibu kita ini tenang di hadapan sisi Tuhan. Amin. Sebentar kita akan berdoa syafaat dan sebentar juga kita akan menerima firman Tuhan. Biarlah firman mengalir atas hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati kami Tuhan. Inilah rindu kami, inilah hidup kami. Jesus. Jesus. Allah El Shaddai. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, sungguh ini pengakuan kami Bapa, dari hati kami yang paling tulus. Tuhan, hanya Engkau menjadi juru selamat kami. Hanya Engkau sumber segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Engkau kekuatan, Engkau sukacita, Engkau pengetahuan, Engkau penghiburan. Segala sesuatu yang kami perlukan, hanya Engkau Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Bapa, di dalam kasih-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Kami mau terus Bapa hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau terus Bapa berjuang untuk terus berlari-lari kepada panggilan surgawi itu Tuhan. Hal-hal yang coba menghalangi kami, hal-hal yang mencoba menunda, Tuhan kami berseru, Roh Kudus, Engkau penolong yang setia, Kau guru bagi kami, Kau yang kami undang terus berkuasa atas hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Sepanjang minggu ini kami boleh melewati hari-hari kami. Ada kesedihan, ada kesulitan, ada sakit yang kami alami Tuhan. Tapi ketika kami menyadari, kami terus menyerahkan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sungguh kami merasakan kekuatan, sungguh kami merasakan kemampuan. Dan puji Tuhan hari ini, pagi hari ini, sebagaimana kami ada Tuhan, hanya karena kami menaruh pengharapan kami. Kami boleh ada di sini memuji, memuliakan Engkau. Kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan di dalam puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesadaran kami yang boleh terus menaruh pengharapan di dalam Engkau. Di situ kami temukan jawaban arti hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah Engkau izinkan melakukan pelayanan pada pagi hari ini. Melalui puji-pujian yang telah dibawakan oleh song leader, singer, dan pemain musik Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu yang berdoa dan mengangkat pujian, kami sungguh merasakan kehadirat-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar pengakuan kami, tapi kami masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami rasakan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Raja Mulia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami terus membawa Bapa segenap pergumulan jemaat-jemaat-Mu IFJ Batam saat ini Tuhan. Kami datang Bapa, kami memberanikan diri terus menghampiri Engkau. Karena jawaban dari segala pergumulan kami, satu keyakinan kami, hanya solusinya dari-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kalau pada beberapa waktu yang lalu Engkau telah memanggil ibu kami yang terkasih, Ibu Opung Abed Sibarani Nyonya Siregar Tuhan. Tuhan, secara kedagingan, secara hubungan Tuhan, sungguh kami kehilangan Bapa. Bersama-sama kami dalam waktu yang panjang boleh terus di dalam persekutuan Tuhan. Bersama-sama kami Bapa bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Tuhan, biarlah Bapa sepanjang hidup yang sudah Engkau izinkan beliau bersama-sama dengan kami menjadi satu pengertian, menjadi satu pemahaman bahwa pada hari di mana Engkau telah menjemput ibu kami yang terkasih ini, kami Engkau beri pengertian bahwa beliau sudah bersama dengan Engkau di tempat yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus buat seluruh keluarga besar yang ditinggalkan, keluarga Kak Fendi Tuhan, Pastor Has dan Ibu Mahda Tuhan, semuanya Bapa, keluarga Siregar, Sibarani Tuhan. Bapa, hanya Engkau yang menjadi sumber penghiburan dan kekuatan. Hanya Engkau menjadi penolong bagi mereka Tuhan. Memampukan mereka, memberi pengertian yang paling benar Tuhan. Mereka kuat Tuhan menyadari bahwa yang terbaik Tuhan sudah lakukan buat ibu kami yang terkasih. Tempat yang terbaik sudah Engkau sediakan bagi ibu kami yang terkasih. Biarlah kiranya semua keluarga boleh dihiburkan dan dikuatkan. Kalau kami dengar Tuhan rencana Bapa untuk acara pelepasan dan penguburan Tuhan pada hari Selasa, Tuhan Engkau Allah yang memberkati Bapa. Engkau Allah yang beracara di dalam setiap acara yang akan dilaksanakan Tuhan. Biarlah seluruh keluarga boleh bersatu hati Tuhan.
apapun yang sedang akan direncanakan Tuhan di dalam acara demi acara Engkau hadir Bapa. Satu kerinduan kami semuanya ini boleh menjadi acara yang membawa semua keluarga semakin lebih mengasihi Engkau Tuhan. Semakin lebih menaruh pengharapannya di dalam Engkau Bapa. Semakin lebih lagi bahwa acara ini hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Segala hal-hal perbedaan pendapat yang menjadi argumen-argumen yang tidak menimbulkan sukacita, kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang hadir memenuhi semua keluarga, semua pemuka adat Tuhan, semua umat-Mu yang boleh di sana Tuhan. Roh Kudus yang boleh berkuasa sehingga segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini juga keluarga Pastor Has dan Ibu Mada akan berangkat ke daerah Siripirok Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang memberkati perjalanan hamba-Mu dan Ibu yang terkasih Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna di dalam perjalanan mereka di darat Tuhan, di laut bahkan di udara Tuhan. Engkau Bapa yang menyertai dengan sempurna Tuhan, tiba di sana dengan sehat dan selamat, tidak kurang satu apapun. Kau yang memberikan lewat kehadiran hamba-Mu ini Tuhan, keluarga boleh dihiburkan dan dikuatkan. Mereka boleh menjadi berkat bagi keluarga semua yang ada di kampung Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat edak kami Mahda Tuhan. Kau terus yang memberikan penghiburan, kekuatan, kesehatan secara ekstra Tuhan. Kau Bapa menjadi penolong yang setia. Apa yang menjadi kerinduannya untuk boleh menjadi berkat di sana nanti Tuhan. Kau Allah yang menyatakan, Kau Allah yang memberikan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang mereka boleh rindukan untuk terjadi. Tuhan Engkau berpacara, Engkau berperkara, Engkau yang memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat kebutuhan-kebutuhan daripada anak-anak kami Bapa, yang sebentar dalam mungkin mengikuti proses semester Tuhan. Bapa, Engkaulah Allah yang menjadi pengharapan kami. Engkaulah Allah yang menjadi kekuatan kami. Apapun yang boleh dikerjakan setiap orang tua, kami menaruh segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, supaya Engkau yang memberkati segala pekerjaan usaha Tuhan, dan kerinduan-kerinduan setiap kami orang tua untuk menghantar anak-anak kami kepada masa depan mereka, cita-cita mereka Tuhan. Engkau Allah yang maha menyediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit Bapa. Untuk Pak Charles Simatupang Tuhan, Kak Ida Tuhan, mamanya Ruth, Kak Iren yang terkasih Bapak, Pak Cecep, Pak Haryanto, Willy Hiskia, dan Pak Handoko, saudara daripada Pak Handiono. Bahkan mungkin kami semua yang duduk di sini Tuhan, atau siapapun yang belum kami bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Tuhan, kami bawa seluruhnya hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Bapa, Engkau Allah yang memberikan kesehatan, Engkau Allah yang memberikan pemulihan Tuhan. Engkau Allah yang menolong Bapa, sehingga kesehatan dan pemulihan itu boleh menjadi bagian setiap anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, satu hal yang paling kami naikkan, mohonkan kepada Engkau Tuhan, biarlah Bapa di dalam menanti-nantikan jawaban yang dari Tuhan, kami boleh terus belajar setia, kami boleh terus belajar bersyukur Tuhan, kami boleh terus yakin Bapa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami, Tuhan selalu menjaga kesehatan kami. Biarlah Bapa di dalam pengharapan kami yang tumbuh dan terus bertumbuh Tuhan, seperti firman-Mu Bapa, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Biarlah pemahaman akan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami terus bertumbuh Bapa, terus tinggal di hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit, sehingga pemulihan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati obat-obatan, penanganan medis Tuhan, dokter bahkan perawat yang menangani Tuhan, siapapun yang Kau izinkan boleh menjadi melayani setiap anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan, Engkau memberi hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tim medis Bapa menjadi satu sasaran, menjadi pertolongan yang tepat Bapa untuk setiap keluhan-keluhan anak-anak-Mu yang sakit. Kau memberkati dokter Tuhan, Kau memberkati obat-obatan dan peralatan juga semua Bapa, bahkan keluarga-keluarga semua
kekuatan dan lawatan dari surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pergumulan jemaat yang membutuhkan pekerjaan, pasangan hidup, dan bahkan untuk saudara kami Bapak yang bergumul, yang merindu untuk memiliki keturunan. Tuhan, kembali kami bawa anak-anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang membuka jalan Bapa bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Engkau Bapa yang memberkati kandungan rahim daripada setiap ibu Tuhan yang membutuhkan keturunan. Engkau Bapa yang berkuasa Tuhan, indah pada waktunya Engkau akan memberikan Bapa untuk yang membutuhkan pasangan hidup juga Tuhan bagi anak-anak kami Tuhan. Bapa, Engkaulah yang hadir Tuhan. Engkau Allah Roh Kudus yang mengajari setiap anak-anak kami, yang terus menaruh doa pengharapan mereka di dalam Engkau Tuhan, yang berjalan mencari pasangan hidupnya sesuai dengan aturan-aturan yang mereka pelajari melalui firman Tuhan yang diterima melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan boleh menjadi bagian setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati setiap pergaulan-pergaulan mereka. Engkau pertemukan mereka dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, inilah yang menjadi rindu kami, khususnya buat anak-anak kami Tuhan. Sungguh kami sebagai orang tua terbatas Tuhan untuk memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Tapi Engkaulah Bapa yang tidak pernah terbatas pengharapan kami, dan Engkau berdaulat atas setiap anak-anak kami Tuhan. Engkau Bapa yang memberikan suatu waktu, suatu pemahaman dan pengertian bagaimana seorang anak harus menjadi anak. Bagaimana kembali terus kepada firman Tuhan, menaklukkan segala pikiran-pikiran diri sendiri, tetapi mau menaruh hatinya di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena kami tahu Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang menaruhkan segala pikirannya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Engkau akan memberikan masa depan yang terbaik. Engkau akan memberikan pasangan yang terbaik. Engkau akan memberikan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami serahkan pergumulan anak-anak-Mu ini yang membutuhkan pekerjaan, yang membutuhkan pasangan hidup, yang rindu akan keturunan. Bapa, belas kasihan-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu, dan pengharapan mereka boleh terus. Mereka memiliki kekuatan di dalam menanti-nantikan jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat Ibu Ruth Purba dan Ibu Lamria Siahaan yang saat ini Engkau izinkan, Kau percayakan Bapa mereka kembali mengandung janin Roh Kudus. Terima kasih Bapa, khususnya Ibu Ruth Tuhan yang mungkin dalam bulan ini akan mengadakan persalinan Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang menyertainya Tuhan. Engkau Allah yang memberikan sukacita kekuatan dari surga. Segala roh-roh kekhawatiran dan ketakutan kami patahkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang memberkati janinnya Tuhan, calon baby Tuhan. Kau memberkati kesehatan Ibu Ruth Tuhan. Hatinya boleh terus percaya bahwa Tuhan setia menolong sampai segala proses apapun yang boleh dia lalui. Tuhan memegang tangannya Tuhan. Tuhan menyertai dia dan memberikan segala sesuatu yang dia inginkan di dalam mencapai kebahagiaan akan kepemilikan anak. Tuhan, Engkau akan melihat dia menikmati hari-hari itu Tuhan. Terima kasih Bapa, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Engkau Allah yang sudah menyediakan. Demikian juga buat Ibu Lamria Tuhan, Allah yang terus berbicara, Allah terus yang menyatakan kasih kemurahan-Mu Tuhan buat anak-Mu ini Tuhan. Biarlah di dalam kasih yang Tuhan boleh terus nyatakan, hari-hari yang dia lalui menjadi hari-hari yang bersukacita, hari-hari yang terus menaruh pengharapan di dalam Engkau, dan hidupnya boleh terus menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Engkau membawa anak kami ini Tuhan menjadi mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kami rindu melihat kesaksian yang besar melalui pertolongan-Mu, kemurahan-Mu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berdoa kami juga Tuhan buat pergumulan ekonomi setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Bapa, di dalam setiap ini Tuhan, kami rindu hikmat Tuhan boleh memenuhi setiap Bapa dan Ibu serta anak-anak di dalam keluarga.
Segala sesuatu boleh menjadi cukup ketika kami menyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam ucapan syukur kami, di dalam usaha kami, di dalam ketekunan kami sungguh percaya Tuhan Engkau akan memberkati kami. Biarlah kiranya itu boleh terus tertanam di dalam setiap hati kami, di dalam setiap pemikiran kami, sehingga persoalan-persoalan ekonomi itu bukan menjadi sesuatu yang membuat kami lemah, tetapi semakin kami melalui di dalam kekurangan itu kami melihat Allah yang berkuasa, Allah yang sempurna, Allah Maha Kaya. Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan kami menurut kekayaan-Mu Tuhan, seperti yang Engkau nyatakan di dalam firman-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi rindu kami buat pergumulan ekonomi setiap jemaat-Jemaat-Mu Tuhan. Kami sudah melihat Bapa, kalau burung di udara pun Engkau pelihara Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan di dalam Engkau. Terus kami berdoa Tuhan, inilah rindu kami di hadapan-Mu. Kami mau terus mengucapkan syukur kami dan perekonomian kami Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus Engkau terus membuka semua pintu-pintu berkat dari utara, selatan, tenggara dan penjuru manapun Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup Bapa, Engkau sanggup mengadakan ketika Engkau melihat bahwa kami sudah siap untuk diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau Bapa yang melawat bangsa kami dengan segala sesuatu yang ada saat ini Tuhan. Kami rindu bangsa kami menjadi bangsa yang penuh dengan kemuliaan-Mu. Seluruh jajaran pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, memampukan mereka Bapa untuk mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Engkau juga yang memberkati segala alam Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan boleh membawa kami mengucap syukur kepada Engkau, sehingga segala sesuatunya boleh terpelihara dengan baik dan berkesinambungan. Engkau menjauhkan kami dari segala bencana-bencana alam Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu, khususnya anak Tuhan di seluruh Indonesia. Kami boleh menjadi pembawa damai, pembawa pengertian-pengertian yang benar melalui kehadiran kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan pengasihan-Mu. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia diberkati. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah Tuhan, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau telah memberikan kami hati yang boleh sungguh-sungguh untuk melayani. Biarlah Engkau terus Bapa yang memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami Tuhan hikmat, Engkau memberikan terus Bapa di dalam kami mau belajar dan terus untuk mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Cara khusus kami berdoa juga buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Adi Putra dan Ibu Eva Minaria Manurung Tuhan. Tuhan, kami terus bawa hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah mempercayakan suatu pelayanan yang besar bagi pasangan ini Tuhan, kami percaya Bapa, Tuhan mempunyai rencana dan Engkau yang terus akan memberkati, Engkau yang akan memberikan kemampuan, kekuatan di dalam mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Engkau juga yang memberikan urapan yang sungguh luar biasa bagi hamba-Mu Tuhan, supaya Bapa mereka terus boleh di dalam kekuatan yang daripada-Mu melayani kami jemaat-jemaatnya Tuhan. Engkau terus yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan Tuhan. Segala urusan-urusan yang untuk memuliakan Tuhan, yakinkan mereka Tuhan bahwa Engkau hadir terus bersama-sama dengan mereka. Kami akan melihat pelayanan mereka Tuhan menjadi pelayanan yang Engkau pakai luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang boleh terus bertumbuh dan mengenal Engkau di dalam kasih Tuhan. Gereja ini akan dipenuhi Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Kami rindu Tuhan Engkau membawa setiap jiwa Tuhan. Biarlah kami bertumbuh bukan hanya secara pengertian dan pemahaman. Kami rindu Tuhan juga jiwa-jiwa itu bertambah-tambah Bapa. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau. Kami sama-sama belajar mengenal Engkau Tuhan di dalam pengembalaan Pastor Adi Putra Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati tim pastori, Pastor Has juga Ibu Mahda Tuhan. Engkau memberkati Pastor Herman dan Ibu Ruth Tuhan. Pelayan-pelayan yang lain semuanya Tuhan bersatu hati untuk boleh terus mengerjakan hal-hal yang memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan pelayanan gereja AFJF ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, tidak lupa kalau pada dalam minggu ini adalah tahun baru Imlek Tuhan. Buat jemaat-jemaat-Mu yang merayakan Tuhan,
yang mungkin mereka ada bepergian atau mungkin berkumpul dengan keluarga yang terkasih. Tuhan, Engkau hadir memberkati mereka, menyertai mereka. Biarlah sukacita di dalam pertemuan-pertemuan boleh terjadi Tuhan. Di dalam segala sesuatu perjalanan-perjalanan mereka Tuhan, Engkau Allah yang menyertai. Apapun yang menjadi sukacita mereka Tuhan, di dalam memuji dan memuliakan Engkau, kami percaya Tuhan mereka menemukan arti di dalam mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, permohonan kami. Mungkin banyak hal yang belum boleh kami sebutkan, tapi kami percaya Engkau Allah yang mengetahui. Engkau Allah yang maha mengabulkan di dalam setiap seru-seruan kami. Kami mau terus belajar setia, belajar taat di dalam menanti-nantikan janji Tuhan. Sukacita dan syukur itu kami mau terus pelihara Bapa. Terima kasih Bapa, rindu kami boleh terus menjadi anak kesukaan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita angkat pujian kita ulang dari awal. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yes, Jesus, inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, saya udah semua bangkit berdiri, ayo kita angkat pujian ini lagi. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyata, lebih lagi katakan, kami memberikan hati kami. Ini jiwa kami Tuhan, semuanya hanya bagimu, setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau terus menyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan sepanjang waktu-waktu kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami bisa beribadah pagi hari ini. Kami bisa memuji Tuhan bersama-sama. Kami bisa meninggikan Engkau. Pada kesempatan ini kami juga mau Tuhan dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan kepada masing-masing kami secara khusus. Supaya ketika pemberitaan firman-Mu disampaikan, Roh-Mu sendiri yang memimpin setiap kami untuk mengerti. Dan kami akan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Di
Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Ya. Puji Tuhan, Tuhan baik saudara. Kalau tante saya ya, mamanya Feni, sudah menyelesaikan pertandingannya saudara. Biarlah kita juga mau masuk terus di dalam pertandingan-pertandingan yang baik. Kita tidak perlu lagi berdoa untuk tante, untuk mamanya Feni, untuk mereka yang sudah kembali kepada Bapa, tapi kita mau terus berdoa untuk setiap kita yang masih ada di bumi, yang masih memasuki perjalanan-perjalanan, pertandingan-pertandingan. Baru-baru ini saya melihat satu analisis pertandingan juga, saudara. PSG versus Manchester City, tanggal 22 kemarin. Paris Saint-Germain menang 4-2. Ada yang suka bola? Atau suka mancing, Pastor? Haleluya. Ya, saya lihat ya analisis yang diberikan, ya saya coba belajar. Saya belajar dari beberapa analisis minggu ini, beberapa pertandingan saudara. PSG versus City 4-2 ya. Yang menggolkan itu Osman, Barcola, Neves, Ramos ya. Dari City yang menggolkan itu Grealish dan Haaland. Saudara, ada para pemain yang bermain dengan begitu baik. Tetapi di dalam analisis ini saya juga melihat ada pemain yang performanya lagi menurun, saudara. Sebenarnya City sudah lebih dulu unggul pada babak kedua 2-0. Tetapi kemudian sang manajer yang sekaligus pelatih, saudara, mengubah taktik yang ternyata berakibat fatal. Ditambah lagi bek tengah daripada City juga kondisinya tidak seperti biasa, saudara. Sehingga dia sering kalah dalam secara khusus bola-bola atas. Dan di dalam analisis ini saya melihat disarankan seharusnya City kembali ke filosofi yang mereka pegang selama ini untuk selalu berusaha menguasai bola dan kontrol tempo yang sesungguhnya pada babak pertama dan di awal-awal babak kedua itu mereka lakukan dengan baik, saudara. Kemudian juga dilihat di lini tengah, saudara. Ya, ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Juga termasuk manajemen cedera. Ternyata dalam bola juga ada manajemen cedera, saudara. Yang perlu ditingkatkan sehingga para pemain ketika mengalami sesuatu bisa segera pulih. Juga manajemen pergantian. Jadi enggak sekedar pelatih ingin menggantikan siapa, tetapi ada manajemen pergantian sehingga stabilitas keseimbangan tim tetap terjaga, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam pertandingan bola, mereka bertanding, mereka bermain sebagai tim. Jadi nggak bisa karena strikernya keren, ya striker saja yang bermain, saudara. Atau karena kipernya jago ya biar aja, yang lain-lain oke-oke saja gitu. Bisa tenang-tenang, enggak, saudara.
Jadi semua tim itu bekerja menurut bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Hari ini kita berbicara dengan satu topik team player sebagai bagian daripada tema kita bulan ini, I Dedicate. Dan bagian dari tema besar tahun ini, ya, Alive in Culture. Saudara, tahun 2025 Alive in Culture ini didasarkan dari 1 Samuel. Jadi saya berharap kita mau mempelajari, membaca dari kitab 1 Samuel. Kalau di keluarga saya mengajak, ya, kalau kami mau membacanya, mendalaminya, menganalisisnya, ya. Saya dan Bu Mada sudah selesaikan sampai pasal 31, jadi 1 Samuel sudah kita selesaikan. Tapi kalau dengan anak-anak kami baru selesaikan sampai pasal 25, saudara. Ya, kita mau belajar karena keterkaitan satu pasal dengan pasal yang lain begitu erat. Kalau kita perhatikan dalam tema Alive in Culture, saudara. Nah, dalam topik I Dedicate bulan ini, saudara, ini kita diajak untuk supaya setiap kita itu menjadi jemaat yang mewujudkan dedikasi masing-masing kita kepada Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan atau yang Tuhan akan percayakan. Dan kita mau memberikannya itu secara total, saudara. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 27-28 dikatakan begini. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Saudara, kita sudah banyak mendengarkan firman yang berkaitan dengan ayat-ayat yang termasuk saya kutip pada hari ini. Hana, dia yang sering disakiti madunya, Penina, saudara. Karena Hana ini tidak mempunyai keturunan. Penina mendapatkan keturunan-keturunan, saudara. Nah, bertahun-tahun mereka hidup. Dan Hana merasa begitu sedih, begitu menderita. Karena tidak ada keturunan baginya, saudara. Karena itu dia meminta kepada Tuhan. Dalam kesedihan, dalam keluh kesah mungkin dia datang kepada Tuhan. Sampai sebenarnya keluarga ini, mereka ini yang rajin bersekutu. Mereka ini yang rajin beribadah, saudara. Setiap tahun dikatakan mereka itu pergi ke rumah Tuhan memberikan persembahan. Nah, tetapi ternyata Penina yang juga memberikan persembahan, tetapi dia juga sering menyakiti. Nah, kita perlu merenungkan, apakah ketika kita banyak melakukan ibadah, banyak melakukan pelayanan, kita juga masih sering menyakiti? Kalau iya, kita diajak untuk melakukan perbaikan-perbaikan. 1 Samuel adalah kitab transisi. Nah, kalau satu perubahan yang kita harapkan terjadi, itu enggak tiba-tiba terjadi, tapi perlu transisi. Israel tidak tiba-tiba menjadi kerajaan. Awalnya mereka itu dipimpin para imam. Mereka itu dipimpin hakim-hakim. Nah, tetapi karena mereka meminta, mereka mau seperti bangsa-bangsa di sekitar mereka juga, yang sesungguhnya Tuhan tidak suka. Karena Tuhan mau sesungguhnya raja mereka tetap Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita meminta sesuatu yang sesungguhnya jauh lebih rendah dari apa yang Tuhan sediakan. Israel tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan bagi mereka sehingga mereka meminta yang salah.
Tapi begitu pun Tuhan izinkan. Ketika terjadi kesalahan pun Tuhan tidak membiarkan, dia masih terus menolong, dia mengarahkan lewat raja-raja. Saudara. Nah, kembali kepada Hana. Dia meminta dan Tuhan mendengarkan. Kalaupun kandungannya dikatakan sudah tertutup, rahimnya sudah tertutup, tidak mungkin menurut manusia dia bisa melahirkan. Tetapi Tuhan lakukan intervensi, saudara. Tuhan melihat kesedihannya. Tuhan melihat permohonannya. Tuhan melihat Hana ini begitu terus mau dekat dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan manusia. Tetapi dia datang terus kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan itu. Tuhan tidak membiarkan. Karena itu apapun menjadi tantangan kita, persoalan yang sedang kita hadapi pada waktu ini. Kita belajar dari Hana. Terus ada di kaki Tuhan. Mau lebih dekat dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan. Meminta apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan. Tidak salah, saudara. Nah, kemudian Tuhan jawab. Rahim yang tertutup Tuhan bukakan. Karena itu dia bisa mendapatkan seorang putra. Yang saya bacakan di ayat 27-28 tadi, ketika dia kembali lagi ke rumah Tuhan, bertemu lagi dengan Imam Eli, yang dulu sempat mengira dia mabuk karena dia meminta begitu sedih, meminta dengan doa yang panjang, saudara. Sehingga dia dikira seorang yang lagi mabuk. Tapi kemudian dia jelaskan kenapa dia begitu bersedih, saudara. Nah, dalam bacaan ini, dia datang membawa putranya. Dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Kepada Tuhan seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Hana, saudara, begitu percaya kepada Tuhan. Sehingga dia mau menyerahkan anak itu juga sepenuhnya selamanya kepada Tuhan. Terserah kepada Tuhan. Tuhan mau lakukan apa? Artinya apa? Penyerahannya begitu penuh, saudara. Yang dia dedikasikan itu tidak didedikasikannya sebagian, nantilah. Setelah dia berumur 20 tahun. Sebelum itu dia bersama-sama dengan aku dulu. Supaya aku menikmati kebersamaan dengan anakku yang sudah kudoakan bertahun-tahun. Tapi tidak, saudara. Hana seperti apa yang dia doakan, apa yang dia nazarkan, dia janjikan kepada Tuhan, dia penuhi. Dia datang, dia serahkan. Aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Saudara, di slide selanjutnya itu dikatakan begini, corporate transition happens through a transition in the individual. Ini saya kutip dari, saya sebutkan di sana, Alive in Culture, Blueprint Sermon 2025. Nah ini satu kutipan bahwasanya kita diajak transisi secara korporat itu terjadi lewat transisi di dalam setiap kita, individu-individu, saudara. Kalau kita berharap gereja AFJF menjadi satu gereja yang sungguh-sungguh menjangkau banyak orang, seperti yang sering kita doakan, saudara. Kita diajak hal yang sama harus terjadi, terlihat, hidup di dalam individu-individu. Secara korporat tidak bisa terjadi tiba-tiba kalau orang-orang yang di dalamnya tidak mau melakukan seperti apa yang diharapkan, saudara. Saudara, kalau kita melihat analogi seperti tadi saya mengajak melihat permainan sepak bola. Ada banyak pemain yang terlibat di sana. Tadi ada gelandang misalnya ya, gelandang ada macam-macam ternyata ya. Bisa gelandangnya ada yang gelandang tengah, ada yang kiri kanan,
tergantung strategi yang dipakai di dalam pertandingan. Ada kiper, ada forward atau striker, ada macam-macam saudara. Tetapi ternyata ada juga yang lain yang tidak terlihat di tengah-tengah lapangan saudara. Misalnya apa? Di sana ada kitman. Kalau permainan sepak bola modern, ternyata yang ngurusin sepatunya pun ada khusus saudara. Yang ngurusin uniformnya itu ada yang khusus. Di sana ada fisioterapis, ada tim medis. Nah itu yang tadi dalam analisis yang saya baca, fisioterapisnya City itu perlu meningkatkan kemampuan mereka. Supaya apa? Kalau keseleo gitu nggak nunggu lama bisa segera pulih gitu. Nah ada banyak saudara. Karena itu kita juga diajak. Tuhan percayakan apa untuk kita? Bukan untuk orang lain ya. Jadi Tuhan percayakan apa untuk kita? Ayo kita tingkatkan skills. Kita tingkatkan kemampuan kita di situ. Nah, maukah kita secara individu sungguh melakukan bagian kita, saudara. Sehingga ketika kita bekerja bersama-sama, ketika pertandingan bola itu berjalan, nggak ada yang menjadi penonton di sana. Jadi B-nya nggak nunggu bola dikirim ke dia, baru dia kemudian bagaimana enggak. Begitu juga di midfieldernya itu saudara, yang di tengah. Mereka ada yang bertugas memang menerima dan terus mendistribusikan bola. Tergantung pelatih atau manajer pada saat itu membuat strategi seperti apa. Saya percaya pada tahun ini juga gembala kita punya strategi mungkin. Apa, bagaimana, siapa yang akan berperan, kita mengarah kemana, saudara. Budaya yang perlu kita bangun, saudara, di tengah-tengah gereja kita. Supaya pelayanan kita menjadi lebih maju. Supaya kita sungguh pelayanan yang kita lakukan menjadi satu pelayanan yang berdedikasi, berhasil. Kita perlu membangun satu budaya, saudara. Yang pertama, kita perlu saling menghormati peran masing-masing. Coba di slide selanjutnya saja ya. Kita perlu melakukan peran masing-masing, saudara. Karena itu tadi saya ajak, kita diberikan peran apa? Kita mau melakukannya, saudara. Kita mau belajar lebih lagi. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang sudah kita ikuti, saudara. Come, grow, serve, lead. Itu sangat baik, saudara. Satu sama lain kita bisa lebih saling support seharusnya, saudara. Kita sudah belajar serve. Bagaimana kita mendukung yang lain? Nah, kita mau saling menghormati peran masing-masing. Penghormatan kepada Tuhan adalah dasar untuk menghormati setiap orang yang terlibat di dalam tim pelayanan. Jadi karena kita tahu kita perlu menghormati Tuhan. Dan itu terlihat ketika kita juga saling menghormati sesama kita. Yang kedua, perlu komunikasi yang terbuka, saudara. Para pelayan perlu mendengarkan satu sama lain. Seperti Samuel mendengarkan Tuhan. Kita perlu saling mendengarkan. Samuel di dalam perjalanan pelayanannya, saudara, dia enggak tiba-tiba bisa dengar. Kalau kita lihat, saudara, dia baru mendengar itu ketika baru dia paham Tuhan yang berbicara kepadanya setelah Imam Eli kasih tahu. Imam Eli pun sempat lupa. Setelah 3 kali Samuel bolak-balik datang, ya Bapak memanggilku. Oh bukan anakku. Tapi dia sadar ketika ketiga kali. Kalau dia memanggilmu lagi katakan ya Bapak. Hambamu siap mendengarkan. Saudara,
Kadang mungkin kepekaan kita sedang merosot. Seperti Siti tadi ada waktu-waktu merosot. Tapi kalau kita bermain sebagai satu tim, mungkin bek kanan, bek yang lain bisa saling support, saling isi, saudara. Tidak membiarkan timpang, saudara. Nah, kita perlu komunikasi terbuka, saudara. Ketiga, kita perlu doa sebagai pondasi pelayanan. Samuel menunjukkan bahwa doa adalah inti dari setiap keberhasilan dalam pelayanan. Dia mau dekat dengan Tuhan. Ketika dia diajari Imam Eli untuk bisa peka, kemudian terlatih menjadi peka mendengarkan suara Tuhan, saudara. Dia selalu berbicara dengan Tuhan sebelum melakukan sesuatu. Besar atau kecil, dia berbicara, dia bertanya kepada Tuhan. Sambil kita melakukan sesuatu, sambil nyetir, kita bisa bertanya kepada Tuhan. Dia akan menjawab kita. Tetapi kita mendengarkan jawaban kalau kita peka, kita udah terbiasa dengan suaranya, saudara. Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu? Karena itu saya ngajak anak-anak saya, ayo. Nah, saudara, yang keempat, untuk membangun budaya, saudara, kita perlu komitmen kepada visi, komitmen kepada misi, komitmen kepada core values, nilai-nilai inti yang kita percayai. Di dalam pelajaran kedua ya, pelajaran grow, itu kita ada pelajari. Kita belajar tentang 10 visi, kita belajar tentang misi kita, people is our mission, connect with God, make disciples. Itu tidak sekedar tagline, tetapi sesuatu yang perlu kita kerjakan, saudara. Ada core values, saudara. Core values-nya IFGF itu salah satu adalah covenant. Kalau di 10 visi keempat itu covenant. Artinya di visi dinyatakan ada covenant, di core values-nya juga diminta untuk mendalami covenant. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting sesungguhnya. Bagaimana covenant kita dengan Tuhan? Nah, covenant itu sangat penting, saudara. Kalau tante saya sudah pergi kembali kepada Tuhan, selama dia di Batam dia nggak pergi kemana-mana. Dia ada di IFGF, saudara, karena dia tahu. Dia ada di sini, dia tidak berpindah-pindah. Nah itu penting, sangat penting, saudara. Yang kelima, kolaborasi dalam kasih. Saudara, kasih yang tulus antara Yonatan dengan Daud menunjukkan pentingnya kolaborasi yang didasarkan pada kasih. Tanpa iri hati, tanpa persaingan. Karena tujuan perlu terjadi, tujuan bersama. Gereja kita punya tujuan. What is our goals in this year? Apa yang menjadi goal kita tahun ini? Ayo kita mau mengerjakannya bersama-sama. Untuk itu saudara, ada 3 hal krusial yang saya ajak lihat pada hari ini. Yang pertama, kita mau mendedikasikan diri untuk Tuhan, saudara. Pelayanan yang sejati dimulai dari hati yang menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan dari pencapaian manusiawi. Ya, di slide berikutnya ya, udah 2 slide saya lompat. Pelayanan sejati dimulai dari hati yang menyerahkan diri kepada Tuhan, bukan dari pencapaian manusia. Hana, dia itu datang meminta kepada Tuhan setiap hari, bergumul. Di dalam doa-doanya dia ada dekat dengan Tuhan. Kita juga diajak mau setiap hari ada dekat dengan Tuhan. Supaya kita juga semakin peka. Samuel, dia dari kecil dibentuk di dalam rumah Tuhan oleh Imam Eli. Kalau tadinya dia tidak peka mendengarkan suara Tuhan, akhirnya dia bisa begitu peka. Bahkan sepertinya
dia lebih peka dari Imam Eli, saudara. Nah, kita mau, saudara, supaya kita juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan supaya orang melihat kita berhasil, bukan. Tetapi supaya apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi gereja kita, bagi pekerjaan kita, bagi usaha yang Tuhan percayakan, bagi keluarga kita terjadi, di mana sebagai individu yang tadi yang korporat, hal-hal yang mau kita lihat secara bersama-sama, secara korporat itu tidak akan terjadi kalau sebagai individu kita tidak melakukan bagian kita, saudara. Di 1 Samuel pasal 1 ayat 11 dikatakan, kemudian bernajarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ini apa yang menjadi doa Hana. Yang tadi kemudian ketika doa ini dijawab Tuhan, ini nazarnya, aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, itu dia lakukan. Kita memang kadang-kadang ketika merindukan sesuatu, menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, meminta kepada Tuhan, seringkali kita berjanji, tapi ketika apa yang kita harapkan, minta, doakan itu terjadi, ada bagian-bagian yang kita lupakan. Tapi di sini kita diajak melihat, belajar dari Hana, saudara. Sepenuhnya dia berikan apa yang dia janjikan, saudara. Tidak mudah memberikan seorang anak, menyerahkan seorang anak. Apalagi yang sudah bertahun-tahun diminta. Apalagi sebelum anak ini ada, dia begitu disakiti. Tapi saudara, kita lihat dedikasi Hana itu begitu kuat, saudara. Dia bernazar untuk menyerahkan anaknya dan itu dia penuhi. Hana menjadi teladan bagaimana kita mau menyerahkan hidup kita, saudara, yang paling berharga kepada Tuhan. Mau melayani Tuhan seumur hidup, saudara. Roma 12 ayat 1 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi enggak sebagian, tapi seluruhnya tubuh kita, di mana ada pikiran, ada yang semuanya secara lengkap, ada tangan, ada kaki, itu yang kita serahkan, saudara. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Untuk itu perlu juga kita jaga kekudusan kita. Kita enggak sembrono, enggak sembarangan, enggak mencemarkan diri, enggak berkata-kata yang tidak-tidak. Tapi kita diajak, kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak, saudara. Roma 12 ayat 1 ini, saudara, mengingatkan kita bahwa dedikasi kepada Tuhan bukan sekedar untuk sesuatu yang besar-besar saja, tapi semuanya. Karena mau kita persembahkan seluruhnya, saudara. Semua kehidupan kita, saudara. Karena itu mungkin ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Tadi transisi. Kitab Samuel mengajak kita belajar. Kita tahu kita ada di dalam transisi ke arah yang lebih baik. Mungkin ada perilaku kita yang perlu kita perbaiki. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mengikat kita begitu lama, apapun itu bentuknya. Kita belajar untuk melepaskan diri dari situ oleh kekuatan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Mungkin perlu bimbingan-bimbingan seperti Samuel dibimbing Imam Eli. Mungkin kita memerlukan mentor, kita memerlukan seseorang yang berjalan bersama-sama dengan kita, saudara. Tapi yang pasti kita rindu perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Karena kita mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, personality.
ada DISC, saudara. Itu bukan sesuatu yang dibuat di dalam kurikulum kita begitu saja, enggak. Karena penting. Karena tidak ada orang yang sempurna, saudara. Tapi kita mau satu sama lain saling mengisi. Sehingga kita tahu temperamen orang ini seperti ini, saya seharusnya menghadapinya seperti apa. Dan saya tahu, saya orangnya seperti ini. Yang ini enggak mudah bagi orang, karena itu saya perlu memperbaiki diri saya di bidang ini. Nah, pelajaran ini penting, tapi enggak sekedar pelajaran. Perlu kita melakukan perubahan-perubahan juga dalam hidup kita. Nah, saudara, secara individu kita perlu melakukan bagian kita. Supaya secara korporat, secara gereja, perusahaan, organisasi, institusi apapun, goalnya bisa terjadi, saudara. Ayo, seperti Hana menyerahkan Samuel sepenuhnya kepada Tuhan. Kita mau dipanggil untuk menyerahkan seluruh hidup kita, saudara, sebagai persembahan yang hidup. Saudara, yang kedua kita mau melihat, membangun kerjasama tim pelayanan. Kita tidak mau menjadi pemain tunggal, saudara, tapi kita mau bersama-sama. Karena satu orang kekuatannya terbatas. Kalau mau sampai kepada tujuan secara cepat, memang biasanya orang berjalan sendiri. Tapi kalau mau berjalan sampai akhir, saudara, perlu ada orang yang saling menguatkan. Perlu berjalan bersama-sama, saudara. Mungkin untuk rencana-rencana yang tidak terlalu besar, kita bisa kerjakan sendiri, saudara. Tapi rancangan-rancangan besar Tuhan perlu kita kerjakan bersama-sama. Tuhan panggil murid-murid, pertama kali 12 murid, saudara. Enggak satu. Karena Tuhan tahu, satu orang mereka tidak akan sanggup. Bahkan ketika dilatih untuk pergi, enggak sendiri, at least 2 person. Kalau satu jatuh, yang satu bisa menolong. Yesus berikan teladan itu. Jadi kita belajar bahwasanya kita mau membangun kerjasama, saudara. Kasih Kristus mempersatukan pelayanan. Jadi bukan ego pribadi kita yang kita bawa, saudara. Karena itu akan memisahkan, bukan menyatukan, saudara. Setiap peran dalam gereja itu penting. Striker penting, kiper penting, saudara. Tadi tim medis penting, saudara. Kit tim yang ngurusin sepatu bola itu penting, saudara. Jadi ada yang bagian-bagian gak terlihat. Pendoa syafaat gak semua orang suka jadi pendoa syafaat, saudara. Pendoa syafaat itu seringkali ada di ruangan tertutup, orang gak tahu siapa dia. Tapi dia terus berdoa. Itu penting, saudara. Nah, 1 Korintus 12 ayat 12 katakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saudara, karena itu setiap peran itu penting, saudara. Untuk nanti kita kerjakan bersama-sama. Untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita, saudara. 1 Samuel 14 ayat 6 sampai 7. Kalau di 1 Samuel ini ada banyak cerita yang bisa kita lakukan analisis, saudara. Kami lakukan analisis chapter per chapter, saudara. Yonatan di 1 Samuel 14 itu, saudara, dia pernah di dalam satu pertempuran berjalan bersama dengan pembawa senjatanya, terpisah dari pasukan yang lain, saudara.
Di ayat 6 dikatakan begini, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niatmu itu. Sungguh aku sepakat. Kerjasama bisa berhasil ketika ada kesepakatan. Tapi lihat, Yonatan enggak tiba-tiba bisa sepakat dengan pembawa senjatanya. Kalau dia tidak memberitahunya, perlu komunikasi yang baik. Apa yang mau kita kerjakan itu perlu kita komunikasikan. Sehingga orang tahu how to support. Apa yang perlu dari dia yang perlu dilakukannya. Kita mau sungguh kerjasama akan menjadi semakin maju, semakin lebih baik, saudara. Tim pelayanan yang solid dibangun atas dasar kasih, kerjasama, dan saling menghormati. Pembawa senjatanya itu sepakat, dia mau, nggak sekedar bilang iya, tapi kemudian nggak tahu gimana. Dia lakukan, saudara. Berdua, nggak sendiri juga, berdua mereka melakukan apa yang mereka sepakati. Yang ketiga, kita mau mengandalkan Roh Kudus sebagai pemimpin utama. Roh Kudus sebagai pemimpin utama, saudara. Kalau dalam sepak bola, analoginya mungkin kira-kira coach. Dia ada di luar, nggak bersama-sama di dalam pertandingan, nggak kelihatan. Tapi dia yang melatih dari awal. Dia yang mempersiapkan semuanya, dia yang ngatur. Bahkan strateginya bagaimana. Saudara, kita perlu mengandalkan Roh Kudus, saudara, di dalam pelayanan kita. Dia sebagai pemimpin utama. Karena itu kita perlu peka. Dia bilang apa? Firman Tuhan katakan dia tempatkan, dia berikan rohnya kepada kita, saudara. Tuhan mau menempatkan firman-Nya bukan lagi dalam loh batu, tapi dalam hati nurani. Hati nurani yang seperti apa? Yang kita jaga kemurniannya. Karena itu jangan biarkan tercemar. Tadi dari awal saya ajak, kudus. Kita belajar, saudara. Kekuatan pelayanan berasal dari kuasa Roh Kudus, bukan dari kekuatan manusia. Jadi para pemain yang ada di lapangan itu melakukan apa yang coach perintahkan dari awal, saudara. Kalau lari dari itu, saudara, terjadi kekacauan. 1 Samuel 16 ayat 13 katakan, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Daud diurapi oleh Samuel dan roh Tuhan bekerja. Saudara, ketika Raja Saul tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Tuhan meninggalkan dia, saudara. Dan Tuhan meminta Samuel untuk mengurapi seseorang, untuk menggantikan Saul. Ketika kita tidak mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, dia tidak akan memaksa kita. Dia akan memakai orang yang mau dia pakai, saudara. Tuhan minta yang lain untuk diurapi. Di sini kita baca Daud yang diurapi. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Orang yang diurapi Tuhan, ada kuasa yang menyertai dia. Karena itu dalam pelayanan kita jangan takut. Ada Roh Kudus yang memberikan kuasa. Yang penting kita menjaga kekudusan kita. Kita mengerti bahwasanya bukan oleh kekuatan, kemampuan, kehebatan kita, pengetahuan kita. Bukan. Tapi oleh coach
yang sudah menyiapkan semuanya di luar lapangan itu, yang sesungguhnya tidak meninggalkan, coachnya nggak terlihat di lapangan, tapi dia ada untuk mereka semua. Roh Kudus ada untuk kita semua. Dia tidak meninggalkan kita walaupun secara fisik kita nggak melihatnya. Tapi orang yang peka tahu dia ada. Daud diurapi, roh Tuhan bekerja di dalam dia. Pelayanan yang berhasil terjadi ketika kita dipimpin roh Tuhan, roh kudus Tuhan, saudara. Roh Kudus itu yang menjadi sumber hikmat. Roh Kudus itu menjadi kekuatan. Roh Kudus itu yang akan mengarahkan semua aspek pelayanan kita, saudara. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketergantungan penuh kepada Roh Kudus itu kunci keberhasilan, saudara, di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita mau belajar dari topik tim player ini, saudara. Satu tadi mendedikasikan diri untuk Tuhan, ya di slide selanjutnya itu. Yang kedua, membangun kerjasama tim pelayanan. Yang ketiga, mengandalkan Roh Kudus sebagai pemimpin utama. Satu hal, saudara, sesungguhnya di bagian terakhir daripada slide ini saya ada sertakan, berikan. Udah hilang ya. Pertanyaan refleksi untuk membantu kita merenungkan di tengah-tengah rumah kita. Atau mungkin kalau bulan 2 nanti kita ada care group, dalam care group kita. Kalau hari ini saya berikan pertanyaannya, apa hal yang paling berharga dalam hidup Anda? Yang mungkin belum sepenuhnya Anda serahkan kepada Tuhan. Karena kita diajak menyerahkan sepenuhnya. Bagaimana kita mengambil langkah supaya menyerahkannya hari ini kepada Tuhan. Yang kedua, apakah Anda sudah menjalankan peran Anda dalam pelayanan dengan penuh kasih dan kerendahan hati? Bagaimana Anda dapat lebih menghargai dan mendukung peran orang lain dalam tim pelayanan? Dalam aspek mana Anda masih mengandalkan kekuatan sendiri dalam pelayanan? Bagaimana supaya dapat lebih membuka hati untuk dipimpin Roh Kudus, supaya pelayanan Anda menjadi lebih berdampak. Saudara, saya berdoa tahun ini menjadi sungguh menjadi tahun transisi juga bagi kita. Untuk sampai kepada apa yang menjadi cita-cita kita, saudara. People is our mission itu perlu kita pahami. Connect with God and make disciples. Kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap kami, untuk semua kami, Tuhan. Biarlah kami mau melayani bersama-sama, mendedikasikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Untuk itu kami memerlukan Tuhan yang akan menolong, memimpin, menyertai kami. Sepanjang tahun ini, sepanjang waktu-waktu yang Tuhan masih akan percayakan kepada setiap kami. Kalau kami belajar sedikit lewat kebenaran firman-Mu hari ini, kami mau merenungkan itu Tuhan. Kami mau belajar, melakukan bagian kami secara pribadi dengan baik. Kami belajar supaya kemampuan kami bertambah-tambah. Sehingga Tuhan ketika kami bersama-sama melayani seperti panggilan-Mu, kami bisa melakukan bagian-bagian kami untuk memberikan dampak yang lebih besar. Sehingga secara keseluruhan Tuhan, gereja-Mu, keluarga-keluarga kami, Tuhan memberikan dampak yang lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kuatkan, teguhkan setiap kami Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
kasih untuk Pastor Has atas firman yang luar biasa yang telah disampaikan kepada setiap kita. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi hidup kita, dan bisa kita jalankan, kita sebagai pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Kita akan menutup ibadah kita hari ini. Ibadah yang luar biasa, itu hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang termulia untuk Tuhan. Sebelum kita menutup, saya ingin memanggil untuk saudara-saudara, apakah ada yang baru pertama kali hadir? Boleh bangkit berdiri atau lambaikan tangannya. Adakah? Baik, semuanya jemaat yang setia. Haleluya. Dan nanti sebelum kita pulang, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ada sebelah kiri saya. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya, kita mau menutup ibadah hari ini. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita, doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan lebih lagi. Kiranya tangan-Mu memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan, Tuhan sudah menganugerahkan pada setiap kami hal-hal yang baik, karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi setiap kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu ya Bapa di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang setia kepada Engkau ya Bapa. Jadi orang-orang yang mengasihi Engkau lebih dalam lagi ya Bapa.
Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa buat Pastor Has dan Ibu Mada yang sebentar lagi akan berangkat ke Spirok ya, untuk menghadiri acara pemakaman dari ibu kita yang kita kasih, yang telah berpulang kepada rumah Bapa di surga. Saya mengundang Pastor Has dan Ibu Mada maju ke depan, kita arahkan tangan kita. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami tahu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, semuanya atas kehendak-Mu ya Bapa. Secara manusia kami berduka, kami bersedih. Hal yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya begitu mendadak. Tuhan memanggil ibu kami, ibu yang kami kasihi, Ibu Sibarani. Tapi satu hal, Tuhan mengajarkan pada setiap kami atas segala sesuatu yang terjadi, bahwa Tuhan yang berdaulat. Kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam segala sesuatunya. Haleluya, haleluya. Pada saat ini kami satukan hati kami berdoa buat Pastor Hasudungan dan Ibu Mada yang nanti jam 2 akan berangkat dari tempat ini, dari Batam menuju Spirok. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kendaraan yang dikendarai, pesawat yang akan ditumpangi, kami berdoa biarlah penyertaan Tuhan sungguh nyata ya Bapa. Proteksi dan perlindungan Allah akan terjadi ya Bapa, sehingga Pastor Hasan Ibu Mada boleh tiba dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat, dengan keadaan yang baik ya Bapa, sampai di Spiro. Kami doakan terus di sepanjang proses berada di tempat di Spirok nanti, biarlah Tuhan memberikan mereka kemampuan ya Bapa, memberikan mereka kekuatan terus ya Bapa. Kami sungguh merindukan ya Bapa, Tuhan berbelas kasih, penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kedua hamba-Mu ini, bahkan seluruh keluarga besar, termasuk juga Ibu Penny yang kami kasihi. Kami merasakan kesedihannya ya Bapa. Terlebih lagi Engkau ya Tuhan, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti. Engkau juga Tuhan yang akan memberikan Ibu Feni kemampuan, penghiburan, kekuatan ya Bapa, untuk dia menjalani proses yang berat ini ya Bapa. Oleh sebab itu kami akan melihat segala sesuatunya indah pada waktu yang Tuhan tentukan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Akan hamba-Mu berdoa bahwa rencana kepulangan juga nanti kembali ke Batam, penyertaan Tuhan juga terus dinyatakan ya Bapak, sehingga kami boleh ada berjumpa kembali di tempat ini dalam keadaan baik semuanya. Terima kasih Bapak di surga, kami serahkan perjalanan Pastor Hasan Ibu Mada kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita angkat tangan kita ke surga, kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, kuasa daripada Roh Kudus yang akan
menyertai kehidupan saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama akan